dimuliakan Allah, ini kita akan masuk di khutbah nomor 56. Judulnya adalah Asbabu Dha'fil Muslimin. Sebab-sebab lemahnya orang-orang Islam. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qultu, aku mengatakan, kata Abdullah bin Umar, kuntu ashira ashratin fi masjid Rasulillah. Aku adalah salah seorang dari 10 orang di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faja'a fata. Jadi siapa saja? Ibnu Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id Al-Khudri. Faja'a fata minal ansar. Satu lagi, seorang pemuda dari Ansar. Faja'a fata minal ansar. Lalu datanglah seorang pemuda dari Ansar, orang Madinah. Fasallama ala Rasulillah. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma jalasa. Kemudian duduk. Orang beriman yang manakah yang paling sip, paling afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling hebat, paling ada orang yang paling mulia akhlaknya. Maka orang-orang beriman yang manakah yang paling, orang beriman yang manakah yang paling cerdas? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra. Orang beriman yang paling cerdas, wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Orang yang paling baik persiapannya untuk kematian. Qabla ayanzila bihim, sebelum kematian itu datang menjemputnya. Ulaika minal akyas. Mereka itu termasuk orang-orang yang cerdas. Thumma sakatal fata. Kemudian berhentilah. Diamlah sang pemuda dari Ansar tadi. Wa aqbala alaina Rasulullah. Dan menghadap kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, seraya mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekumpulan orang-orang muhajirin, khamsun, ini betulitum, bukan ini betulituhum nih, ini betulitum bihinna wa nazala fikum wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang apabila kalian diuji dengan 5 perkara itu, dan 5 perkara itu datang di tengah-tengah kalian, tapi aku berlindung kepada Allah jangan sampai yang 5 itu datang kepada kalian. Apa itu 5 itu? Inilah sebab-sebab kelemahan orang-orang beriman. Pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta ya'malu biha illa dhahara fihi mutta'unu wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah tampak perbuatan keji dalam satu kaum sama sekali, ya, sehingga mereka mengamalkannya, kecuali
akan muncul di tengah-tengah mereka wabah penyakit, ya, penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa generasi-generasi sebelum mereka. Jadi kapan perbuatan keji itu tampak, terus masyarakat melakukan perbuatan keji itu tanpa malu-malu, pasti akan Allah turunkan ta'un, turunkan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Ya. Walam yanqusul mikyala wal mizana, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil ma'unati, kecuali mereka akan diuji, ya, dengan kemarau yang berkepanjangan dan mahalnya biaya hidup, wa jawris sultani alaihim, dan tindakan penguasa yang kasar, ya, yang tidak adil terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas samai, kecuali mereka akan ditahan dari hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, andaikan bukan karena banyaknya binatang ternak, maka mereka tidak akan diberi hujan. Walam yanqudhu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, dan tidaklah mereka merusak perjanjian mereka dengan Allah, ya, dan perjanjian dengan Rasulnya, kecuali Allah akan memperkuasakan di atas mereka musuh dari selain mereka. Fa'akhadhu ba'da ma kana fi aydihim, maka mereka akan merampas sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah illa alqallahu ba'sahum bainahum, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka berhukum dengan kitab Allah, kecuali Allah akan lemparkan permusuhan di antara mereka. Baik, itu terjemah harfiahnya, ya. Tapi ini seperti hadis yang sering saya bawakan, ya, yang mengatakan khamsun bi khamsin, 5 perbuatan akan dibalas dengan 5 balasan. Ya. Mana qada qaumun al-ahda, tidaklah satu kaum merusak perjanjian, illa sallallahu alaihim aduwahum, kecuali Allah akan menjajahkan, Allah akan datangkan musuh mereka yang akan menjajah mereka. Jadi kapan satu kaum merusak perjanjiannya? Di sini disebutkan di hadis yang tadi saya baca, perjanjian dengan Allah dan Rasul. Apa janjinya? Orang beriman janjinya taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau orang Islam, satu kaum, satu negara, satu daerah, satu desa, satu rumah, merusak perjanjian mereka dengan Allah, dengan Rasulnya, merusak perjanjian mereka dengan sahabat-sahabatnya, nanti Allah akan datangkan kepada mereka orang-orang yang menguasai mereka, musuh mereka, yang akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka, sebagian kekuasaan mereka, dijajah. Lihat tuh. Akibat dari apa itu? Akibat dari merusak perjanjian yang ia lakukan di hadapan Allah dan Rasul.
Janji untuk taat kepada Allah, kepada Rasulnya, itu mereka rusak. Jadi Allah kuasakan di atas mereka musuh mereka yang akan mengambil sebagian hak milik mereka atau hak yang ada pada mereka. Terus yang kedua, wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah. Dan siapapun bangsanya, bangsa manapun di dunia ini apabila tidak berhukum dengan hukum Allah, maka fasya fihimul faqru, ya. Akan tersebar di tengah-tengah masyarakat itu yang namanya kefakiran, kemiskinan. Jadi apabila satu bangsa tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan syariat Allah, maka bangsa itu akan dilanda kefakiran. Kaya, 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 tapi yang miskin banyak sekali tersebar di mana-mana. Konsekuensinya tuh, ya resikonya. Ya. Yang ketiga, wala zaharat fihimul fahishatu illa fasya fihimul mautu. Dan apabila perbuatan keji itu tampak di tengah-tengah masyarakat, perbuatan keji itu dianggap satu hal yang wajar, sehingga masyarakat itu ya melakukannya dengan leluasa. Perbuatan keji itu satu hal yang mendominasi. Ya, apa kata Rasulullah? Illa fasyafihimul mautu. Kecuali akan tersebar di antara mereka kematian itu. Akan terjadi kematian massal. Di hadis yang kita baca itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka yang atau kaum yang menganggap perbuatan keji itu satu hal yang biasa, sehingga mereka melaksanakan atau berbuat keji, itu pasti akan tampak di tengah-tengah mereka wabah, ya, ada ta'un, COVID, atau penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa bangsa-bangsa terdahulu, macam AIDS, ya. Perbuatan fahisyah tuh, perbuatan keji tuh. Ya. Yang keempat, wa ma tuffaful kaila illa muni'un nabat. Dan kapan saja atau kaum mana saja yang jualan terus curang dalam jualannya. Entah dalam timbangan, entah dalam takaran, dalam ukuran. Ya. Ini kaum yang seperti ini, apa katanya? Illa ukhidhu bis-sinin. Wa muni'un nabat. Gitu ya. Itu yang keempat. Jadi kalau perilaku pasar itu curang, takaran dikurangi, timbangan dicurangi, ukuran dicuri, ya, itu akan terjadi kemarauan berkepanjangan, ya. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab yang tadi kita baca, itu lebih rinci lagi apa katanya? Illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil ma'unati wa jawris sultani alaihi. Kapan perilaku pasar itu curang? Ya, barang murah dijual semahal-mahalnya.
Kebutuhan pokok yang murah dijual semahal-mahalnya. Perilaku pasar menjadi curang. Bukan sekedar curang, terjadi penimbunan dan seterusnya. Nah, nanti sanksinya adalah Allah kasih kepada bangsa itu kemarau berkepanjangan. Wasyiddatil maunati, dan biaya hidup yang mahal. Wajawri sultani alaihim, dan curangnya penguasa terhadap rakyatnya. Lihat. Nah, jadi dari perilaku pasar tuh, perilaku pasar yang tidak benar akan berdampak pada perubahan cuaca, perubahan iklim yang tadinya bersahabat menjadi tidak bersahabat. Kemarau berkepanjangan 3 tahun, 4 tahun kayak apa? Ya, terus biaya hidup menjadi mahal. Ya, orang yang hobinya makan pedas, waduh, cabe cabe 1 biji harganya 2.500. Ya biasanya 2.500 dapat setengah kilo. Ya, mahal luar biasa. Ya. Kalau dulu naik taksi dari sini ke Sudirman 50.000 itu sudah mahal. Sekarang bisa 125.000. Dulu naik Gojek, naik Grab dari sini ke Buncit, ya cukup 25.000 dan itu sudah mahal. Ya, sekarang bisa sampai 45. Ya, mahal, mahal, mahal sekali. Mahalnya itu mahal luar biasa. Ya, yang dulu Grab, Gojek itu laris menjadi tidak laris karena mahal. Ya, di sini mahal, di sini jadi tidak laris. Jadi itu yang menyebabkan biaya hidup terasa tinggi sekali. Yang paling dahsyat itu Rasul mengatakan wajah sultan alaihim. Dan curangnya pemerintah, tidak adilnya pemerintah terhadap rakyatnya. Dicurangi oleh pemerintah itu kayak apa? Sangat menyakitkan sekali kalau pemerintah yang digaji oleh rakyat menyakiti rakyatnya. Ya, itu namanya pengkhianatan dari perilaku pasar itu. Ya. Wa ma mana'uz zakata, dan tidaklah mereka menahan zakat atau tidak membayar zakat illa muni'u al-qatra, kecuali pasti mereka akan ditahan dari hujan. Mestinya hujan, tidak hujan. Walau lal bahaimi. Jadi apa perbedaan as-sinin dengan muni'ul qatra? Ya, jadi kalau as-sinin itu uh, bisa maknanya kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan paceklik. Atau artinya paceklik, ya, kemiskinan, gagal panen. Tapi kalau muni'ul qatra, ditahan dari air hujan, tidak ada air hujan, nggak ada curah hujan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walau lal bahaimu lam yumtoru. Andaikan bukan karena adanya binatang-binatang ternak, lam yumtoru, pastilah mereka tidak akan diberi hujan karena tidak mau bayar zakat. Ya. Jadi ini ya penulisnya hendak mengatakan ada dua ya. Jadi orang beriman yang terbaik. Maksudnya dari hadis ini di pesan pertama adalah jadilah orang beriman yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu
adalah buah dari iman yang benar, buah dari wawasan yang luas. Akhlaknya mesti baik. Jadi semakin baik akhlaknya, itu menunjukkan semakin baik imannya, semakin baik wawasannya. Ini untuk orang beriman ya. Yang kedua, jadilah orang yang cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, orang yang cerdas itu dari orang-orang yang beriman itu dua kriterianya. Pertama, banyak mengingat kematian, banyak ingat mati. Mau begini, aduh takut mati. Nah, itu orang cerdas. Ya. Terus yang kedua, kriterianya adalah mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang paling bagus persiapannya menghadapi kematian. Waduh, nih kalau kita mati gimana ya? Ini harta nih mau diapain nih supaya kita nih tidak rugi kalau kita mati. Oh, dikelola hartanya. Ini ya supaya nyumber terus amalnya. Ya, dipakai untuk usaha, hasilnya untuk wakaf. Misal, ya. Atau perusahaannya diberikan kepada satu organisasi yang dipercaya bisa mengelolanya sehingga untungnya dibagi untuk mereka yang mengelola dan untuk umat. Ya, terus tuh, ya mengalir terus pahalanya. Wah ini kalau misalnya dai ya, ya kalau dai itu ya sudah terkenal, lalu dia maaf pasang tarif misal, itu sepertinya dia tidak ingat mati. Seperti tidak ingat mati. Bagaimana itu? Ya, kalau dia itu ditanya oleh malaikat, ya, kenapa kamu berdakwah minta bayaran begitu mahal? Ya, 1 menit, 1 jam bicara minta dibayar 100 juta misal. Kenapa kamu memperalat agama untuk dunia kamu? Kebalik, mestinya dunia dikelola untuk agama. Bukan agama dikelola untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Jangan, ya, dibalik. Apapun yang kita minta untuk kebaikan akhirat kita. Tuh, orang yang paling cerdas tuh. Dari sebelum mati sudah dikelola itu semua. Ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan jadi orang Islam yang lemah. Kapan orang Islam itu lemah? Apabila terjadi 5 hal. Itu akan lemah orang Islam. Apa saja? Yang pertama adalah urusan perjanjian. Orang Islam kalau tidak menepati perjanjian, itu bukti lemahnya keislaman dia. Dan Allah akan berikan hukum. Allah akan kasih hukuman. Apa itu? Dihukum oleh Allah dengan dikirimkan kepadanya musuh dia yang akan mengambil sebagian kekayaan dia. Begitu. Jadi perjanjian dengan siapa? Dengan siapa saja. Yang tentu yang pertama perjanjian dengan Allah. Kita pernah berjanji kepada Allah? Iya. Berjanji selalu untuk taat kepada Allah. Untuk selalu taat kepada Rasulnya. 2 perjanjian ini
kalau ditepati akan menjadi berkah yang luar biasa. Apabila itu oleh satu negara, maka negara ini akan menjadi pemimpin negara-negara di dunia. Apabila itu berupa satu organisasi, maka organisasi ini akan memimpin, atau partai-partai ini akan memimpin ya, partai-partai yang ada di dunia, yang ada di negara bersangkutan. Itu. Tapi sebaliknya, kalau perjanjian itu dilanggar, maka akan dijajah ya. Penjajahan ekonomi, penjajahan pemikiran, ya, budaya, akidah, kalau bukan berupa penjajahan fisik. Terus yang kedua, yang menyebabkan orang Islam itu lemah, apabila orang Islam tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan syariat Allah. Ya, seperti di Indonesia nih. Ya, sebagiannya tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu ya. Ya, masih subur itu minuman keras, perzinaan. Ya, bahkan cenderung seperti itu dipelihara. Diungkap di sini, dilindungi yang di sana. Ditangkap yang di sini, dilindungi yang di sana. Ya. Sudah banyak kita dengarkan ceritanya. Ya, para gembong narkoba ditangkap yang di sini, oh yang di situ dapat miliar-miliar. Karena bisa dibayangkan ya, obat yang mestinya harganya cuma 1.000, dia jual dengan harga 150.000. Barang yang murah saja, Allah, barang bikin mati kok. Ya, itu ya. Jadi yang bikin lemah orang Islam itu adalah tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan syariat Allah. Itu yang menyebabkan orang Islam jadi lemah. Di Indonesia, ya hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam berlaku. Sebagian besarnya ya. Tuh, ada yang tidak berlaku. Ya, hukum rajam, hukum potong tangan, terus takzir yang benar, nggak berlaku itu. Hukum qisas nggak berlaku. Qisas sama hudud ya, nggak berlaku. Mereka ganti dengan takzir yang tidak berimbang. Sehingga menyebabkan hukum itu tidak memperoleh supremasinya. Ya, hukum itu tidak wibawa, tidak punya wibawa. Kenapa? Karena hukuman-hukumannya dibikin oleh manusia yang lemah. Ya, sehingga mestinya hukum itu punya efek jerak, tidak punya efek jerak sama sekali. Ya, dalam hukum Islam, orang yang korupsi, yang menyebabkan kerusakan negara, bikin sengsara rakyatnya, itu dibunuh, disalib. Itu termasuk hirobah. Had hirobah. Sama saja dengan orang bikin makar. Tapi karena tidak berlaku, maka korupsi terus, jalan terus. Itu yang ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau hukum Islam tidak diterapkan, nanti akan terjadi kefakiran di mana-mana tersebar.
Ya, ekonominya mestinya jadi kuat menjadi tidak kuat. Mestinya sejahtera menjadi tidak sejahtera. Tuh, jadi sebab kelemahan orang Islam itu kalau mereka tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini semua dijalankan, tapi yang penting-penting tidak dijalankan. Oh, itu sebuah kekeliruan yang sangat dahsyat sekali itu. Ya, yang ketiga yang bikin orang Islam lemah itu, ya, kalau orang Islam uh, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga perbuatan keji bisa mendominasi. Kalau perbuatan keji itu mendominasi, mendominasi masyarakat, masyarakat itu hobi berbuat keji, nanti akan terjadi kematian massal di mana-mana. Entah dengan wabah atau penyakit-penyakit yang Allah turunkan yang belum ada sebelumnya. Jadi ini urusan apa ini? Ini perbuatan keji ini menyebabkan kematian massal. Ya, menyebabkan masyarakat terwabah dengan penyakit aneh. Tuh, ya, jadi itu bikin lemah. Ya, mestinya sehat tidak sehat. Tuh. Mestinya mestinya belum mati, ini malah terjadi kematian massal. Yang keempat, kalau orang Islam jualan tapi curang. Kenapa? Karena itu efeknya pada pertanian. Ya, pertaniannya akan gagal. Yang curang orang pasar, yang kena badannya para petani. Ya, dan akan terjadilah dengan cara seperti itu, efeknya tiga: gagal panen, paceklik, dan tindakan pemerintah yang represif, yang tidak adil, yang curang kepada rakyatnya. Tuh, penyebab kelemahan orang Islam yang kelima adalah kalau orang Islam tidak bayar zakat, pelit, bakhil. Karena itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan kemarau berkepanjangan, hujan ditahan. Itu pelajaran dari khotbah nomor 56. Ya, pelajaran berikutnya adalah dari hadis ini ya, um, merupakan kebiasaan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di Masjid Nabawi untuk belajar, menimba ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi hubungan yang sangat-sangat harmonis antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Bahwa orang yang baik itu selalu ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling cerdas. Ya. Berikutnya bahwa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan atau jawabkan dari pertanyaan itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu wahyu. Ya. Isinya adalah kalimatnya adalah kalimat berita, tapi tujuannya adalah perintah dan larangan. Jadi redaksinya si perintah, apa namanya, berita ya, tapi isinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Baik.
Itu khutbah nomor 56. Insya Allah besok kita di khutbah nomor 57. Ya. Empat puluh tujuh. Ya. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini orang tanya? Dari jauh Ustadz. Jadi Dari gini jauh Ustadz. dari Aceh ini. Ya Ustadz. Kelihatannya Silakan. yang pelemahan orang Islam, orang beriman ini kriterianya semua ada di Indonesia Pak Ustadz. Ya, ada. Saat ini sangat valid gitu kan. Jadi pertanyaannya begini Pak Ustadz. Kalau kita mazhab optimis, badai pasti berlalu, itu apa yang harus dilakukan kita sebagai individu, kita sebagai komunal, Pak Ustadz. Jadi kayaknya yang semua kriteria ini terjadi semua di Indonesia, Pak Ustadz. Jangan sampai ada, insya Allah, jangan sampai ada bala yang tadi seperti kata Pak Ustadz, taun atau bencana alam yang menimpa kita, Pak Ustadz. Jadi apa upaya kita kalau kita bermazhab optimis? Makasih Pak Ustadz. Ini semua ya kayak gitu-gitu tuh. Kelemahan itu 5 penyebab kelemahan orang Islam itu sih sumbernya ya dari akidah yang lemah. Itu sumbernya dari akidah yang lemah. Kenapa orang merusak perjanjiannya dengan Allah? Karena dia akidahnya lemah. Kenapa itu Pak, satu bangsa itu memilih hukum yang disusun oleh DPR MPR tuh, tidak memilih hukum Islam? Karena akidahnya lemah. Kenapa terjadi perbuatan keji menyebar di mana-mana, pelacuran? Wah, satu hal yang biasa. Kenapa itu dibiarkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, koar-koar setiap hari, menghiasi dinding-dinding berita? Karena bangsa ini bangsa yang sakit. Itu tidak selayaknya itu sang artis bangga dengan kehamilan tanpa pernikahan. Ya, dan tidak selayaknya pula berita itu disebarkan. Nah, karena itu akan mengotori pikiran manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Akidahnya nggak benar. Artis yang brengsek, wartawan yang juga brengsek juga. Karena tujuannya itu uang, tujuannya menjajakan kekejian. Ya, terbit perilaku seperti itu karena akidah yang lemah. Ya. Kenapa orang curang di pasar? Karena mereka tidak ingat mati. Ya, yang ada di pikirannya itu kaya, 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 kaya. Jadi curang. Itu ada orang ya di Tanah Abang dipercaya oleh
pemilik tokonya untuk memanage perusahaannya. Ya dapat untung banyak. Tuh. Tapi satu ketika terungkap bahwa orang kepercayaannya ini membangun rumah harga 3 miliar. Tuh sudah dicurangi tuh, tapi sudah apa namanya? Eh, majikan tidak merasa kalau itu dicurangi karena laba banyak. Rupanya usut punya usut ini dicurangi oleh orang kepercayaannya. Kenapa dia lakukan korupsi seperti itu? Ya, karena tidak ingat mati. Ya. Kenapa tidak ingat mati? Akidahnya lemah. Itu sumbernya tuh akidah tuh semua. Setiap hari orang beli bahan, ya mestinya diukur begini, dia ukur. Set, set, set. Dia sudah tahu itu. Sekali ukur sekian, ini 1 meter, dia ambil 5 cm, 5 cm, 5 cm. Berapa yang dia curangi setiap hari? Banyak. Dia pikir itu kemenangan, padahal itu adalah bencana. Kenapa dia lakukan itu? Karena akidahnya lemah. Dia tidak paham itu kalau Allah akan sangat murka sekali. Ini orang curang dalam timbangan. Waduh, pada curang. Mereka pikir kalau dapat duit banyak, itu kesuksesan. Ya, anaknya menghamili orang lain. Anaknya ada saja itu. Ya, lihat tuh. Kenapa orang tidak mau bayar zakat? Nah, karena akidahnya lemah. Kalau akidahnya bagus, dia tahu tuh. Barang yang tidak dizakati akan dijadikan setrika besok di neraka. Yang akan menyetrika wajah dia. Menyetrika badan dia. Badan disetrika kayak apa itu rasanya itu? Berapa mestinya dia bayar zakat? Mestinya dia bayar zakat 10 juta. Dia tidak zakatkan itu. 10 juta itu jadi 5 gram. 5 gram emas itu sedikit aja segini. Ya. Tapi kalau jadi setrika, tempelkan sekali saja bikin luka. Itu setrika di dunia. Bagaimana dengan setrika di neraka? Kenapa dia tidak mau bayar zakat? Karena akidah dia lemah. Tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah islahut tarbiyah. Ya. Perbaikan pendidikan. Karena orang kalau pendidikannya bagus, akidahnya bagus. Pendidikan apa? Pendidikan syariah. Pendidikan tentang Islam. Ya. Jadi kapan ini bisa terlaksana? Akan terlaksana dengan baik apabila pemimpin kita adalah orang yang mengerti pendidikan bangsanya. Akan terlaksana dengan baik. Orang yang punya gagasan, punya ide yang benar untuk memajukan bangsanya, mensejahterakan bangsanya, lahir batin. Tapi kalau pemimpin itu hanya membidik kekuasaan, wah, itu akan menjadi petaka bagi bangsa. Perbaikan pendidikan itu adalah sumber ya, dari perbaikan untuk bangsa, untuk umat ini. Jadi kalau pemimpinnya itu mengerti
akan pentingnya ini akidah untuk kemuliaan, kesejahteraan bangsa, taruhlah bangsa Indonesia, pasti sisi-sisi ini akan dia tangani dengan baik. Ya, memang mesti dikonsep, ya. Mesti dikonsep betul itu. Perbaikan pendidikan. Nah, kalau perbaikan pendidikan banyak ya, cabangnya pasti banyak. Jadi dari segala sisi, dari segala lini ya. Oh, ini pendidikan di sekolah-sekolah, di jenjang-jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi sampai S3 ya, dan sampai pasca. Ini pendidikan untuk mereka-mereka yang sudah kadung menjadi anggota legislatif, yudikatif, apalagi itu. Ya. Nah, itu mesti dijalankan ya. Otak-otak para eksekutif, para yudikatif, para itu semua mesti diguyur itu otaknya semuanya. Diguyur dengan apa? Diguyur dengan informasi dahsyatnya siksa di neraka. Ya, dahsyatnya kebahagiaan di surga. Para artis, karena zaman sekarang tontonan sudah menjadi tuntunan. Ya, itu mesti diguyur semua tuh otaknya tuh. Ya, supaya mereka menolak adegan-adegan yang tidak benar. Ya, karena itu akan menjadi dosa jariah, dosa terus selama itu ditonton. Masalah akidah. Nomor satu tuh masalah akidah. Jadi kalau pemimpinnya mengerti, para pemimpin mengerti hadis ini, ya, pemimpin akan berpikir itu. Bagaimana nih hukum Islam ini bisa diterapkan dengan baik? Dia akan berpikir. Akan bikin sistem. Ya, supaya satu ketika semua bersepakat bahwa hukum itu harus memiliki efek yang menyebabkan rakyat hidup aman, sejahtera. Ya, hukum Islam diterapkan, wah aman. Kalau ini setiap hari terjadi perzinahan. Ya, hitungannya per detik mungkin. Akidah. Jadi semestinya yang semua kekuatan umat ini ya dikerahkan untuk membawa umat ini akidahnya kuat, ilmunya luas, wawasannya luas, akhlaknya mulia. Tuh mestinya ya. Semua kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan bersenjata, kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, semuanya digiring untuk satu tujuan yang mulia, apa itu? Perbaikan pendidikan, perbaikan atau penguatan akidah. Mesti kalau akidahnya kuat, wawasannya bisa luas, akhlaknya mesti mulia. Ya, nggak ada yang namanya pada berbuat keji begitu. Kalaupun ada tidak banyak. Ya, karena takut diberi sanksi. Sanksinya kan berat. Ya. Mencuri potong tangan, korupsi disalib aja, dibunuh disalib. Tuh. Nah, karena korupsi dengan mencuri itu beda. Oh, ini lenggang aja itu 3,7 triliun kayak apa duitnya?
Sudah nggak zaman lagi sekarang korupsi 100 juta itu dianggap 100 rupiah. Sekarang udah main triliun. Tuh, zaman presiden mana tuh? Zaman presiden Jokowi. Kenapa? Hukum nggak ada wibawa sama sekali. Yang kemarin Pak Mahfud MD dengan sangat gagah sekali mengatakan 347 triliun atau berapa itu? 46 triliun. Korupsi yang terungkap itu dan kesimpulannya apabila tidak ada korupsi di Indonesia ini Indonesia terkaya di dunia ini. Setiap orang berhak memperoleh gajian 20 juta tanpa kerja. Saking dahsyatnya tuh. Jadi koruptor itu merusak, merusak negara, merusak rakyat. Ada. Jadi apa sekarang tindakan kita sekarang? Tindakan kita sekarang ya penting kita punya pemimpin yang konsepnya untuk bangsa ini bisa diharapkan. Kampanye nih Ustadz. Enggak ya, harus kampanye. Ya, jangan sampai kita punya pemimpin yang bikin capek rakyat. Rakyat mikirin pemimpin terus. Ya, mestinya pemimpin mikirin rakyat, rakyat mikirin. Ya, capek itu. Ya. Jadi itu akan kalau dari pemerintah yang punya program itu, wah dahsyat itu. Ya. Nah, bersamaan dengan itu, ya, jadi tindakan kita atau strategi kita punya pemimpin yang soleh, yang mengerti agama dengan baik. Dari tiga tuh mana tuh yang kalau dari tiga ya Anies Baswedan. Anies Baswedan agamanya lebih bagus dari semua itu. Wakilnya ada dua tuh bagus ya. Muhaimin sama Mahfud MD itu. Orang ngerti agama semua. Dan bagus. Jadi kalau dari komposisinya ya, yang Amin itu Anies Baswedan sama Muhaimin itu ya lengkap lah itu. Ya, lengkap itu. Prabowo Gibran ya Pak Prabowo bagus lah untuk pertahanannya. Tapi kalau Gibrannya itu ya mohon maaf ya Ibu bisa nilai sendiri. Ganjar, aduh, mohon maaf ya capek deh. Ya, mestinya dibalik Pak Mahfud tuh yang jadi pimpinannya baru Ganjar. Ah, itu baru. Tapi ini semuanya mikirnya elektabilitas ya. Yang dipikir itu urusan elektoral aja. Kalau bangsanya ini cerdas, insya Allah tidak akan salah memilih. Terjadi salah pilih karena tidak cerdas. Dibom pakai duit langsung dipilih.
Berapa? Satu orang 50.000, langsung dicoblos itu. Ya, 50.000 untuk kesengsaraan 5 tahun. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang membawa masyarakatnya mulia. Amin. Ya, mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Itu kita harapkan. Ya, jadi itu satu sisi strategi kita. Strategi berikutnya, ya bagaimana ya dari uh, uh, apa namanya, masing-masing orang yang punya lembaga pendidikan mesti perhatikan itu. Oh, ini kita ada majelis taklim. Nah, di majelis taklim itu disusun kurikulumnya. Kapan bertemu? Seminggu sekali. Disusun kurikulumnya. Ya, berarti sebulan empat kali pertemuan kan? Ya, 1 bulan ini khusus tentang Asmaul Husna. 1 bulan besok khusus tentang Tauhid Rububiyah. 1 bulan besoknya khusus tentang Tauhid Uluhiyah. Besoknya lagi khusus tentang Tauhid Asma wa Sifat. Tuh, nah, besoknya lagi khusus tentang iman kepada para rasul. Khusus tentang iman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khusus tentang kitab. Begitu. Ya, kalau kita di MK sudah begitu kan? Ya, ada Quran, ada hadis, ada akidah, ada tauhid, kan? Ada Al-Adabul Mufrad. Wow, udah lengkap banget. Ya. Ini yang kan pada punya di masyarakatnya ada perkumpulan-perkumpulan tuh. Bagaimana? Yang jadi pengurus masjid dibikin tuh khutbah itu kan setiap Jumat itu. Dibikin kurikulum khutbahnya. Apa ini? Yang harus diberesi begitu tuh DKM. Pokoknya 1 semester ini khusus tentang akidah. 1 semester besok khusus tentang syariah. Tahun depannya ya 1 semester pertama khusus tentang ayat-ayat atau tentang sejarah Rasul. Besoknya lagi khusus tentang sejarah para sahabat. Gitu dibikin kurikulumnya supaya pendidikan itu di mana-mana berjalan. Ya. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga di rumah masing-masing. Bagaimana setiap rumah itu syariat itu jalan. Syariat Islam itu jalan. Oh, semua ini menjalankan syariat Islam. Semua orang Islam di rumahnya itu syariat Islam sudah terlaksana dengan baik. Ya udah, itu sejahtera itu bangsa itu. Ya, itu bangsa matahari itu. Ya, yang memancarkan sinarnya ke langit. Dimulai dari diri sendiri. Kan memang konsepnya. Kalau tadi kan strategi, ya. Strateginya dari pimpinan bangsa dulu itu. Karena itu harus bersama-sama. Ya. Strategi itu. Ya. Tapi kita sebagai pribadi, semua orang Islam bahkan, itu terkena ayat yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian semuanya ya dan keluarga kalian dari api neraka. Ini apa ini namanya? Namanya sistem terkecil. Ya, jadi namanya sistem stelsel. Jadi memperkuat akidah, memperkuat wawasan, memperluas wawasan, ya memperkuat akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itu dimulai dari diri sendiri, dari keluarga. Semua rumah melakukan itu dahsyat luar biasa. Begitu gak? Jadi masing-masing itu harus mengerahkan kekuatannya untuk perbaikan akidah, perbaikan iman. Ya. Oh kalau begitu nggak ada perbaikan ilmu. Kalau imannya bagus, ilmunya masih bagus.
Ya, karena iman tidak bisa kuat tanpa ilmu. Baik, saya kira itu Ibu. Ini saya ngomong panjang lebar, akan benar gak? Waktunya sampai panjang banget Ustadz ngomong. Baik. Amin, Assalamualaikum amin, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam, Syukran. ya, Afan. Ya, Bu Susi, mangga. Eh, ini berkaitan dengan pemimpin, Pak ya. Bahwa pemimpin itu kita mengharapkan agar pemimpin yang soleh. Nah, ini saya pernah mengikuti kalau nggak salah di kajian di IMG apa, saya lupa ya. Ada dinyatakan bahwa pemimpin itu berhasil. Jadi maksudnya membuat masyarakat menjadi beriman dan negara menjadi aman, terutama Indonesia ini, apabila jemaah yang sholat subuh di masjid itu jumlahnya sama banyaknya dengan jumlah jemaah pada saat sholat Jumat. Nah, berkaitan dengan itu, akhir-akhir ini saya juga ada membaca yang berkaitan dengan peristiwa Palestina. Di sana Israel itu dia malah kalau dia mengkhawatirkan bahwa apabila jemaah yang sholat subuh di Masjid Aqsa itu jumlahnya sama dengan jumlah jemaah pada sholat Jumat, mereka sangat takut sekali karena kalau sampai sama berarti Israel hancur, habis gitu. Jadi saya cuma berpikir, oh barangkali pantesan ya, kalau mau sholat subuh itu kan pintu gerbangnya dibukanya tuh mepet sekali dengan saatnya sholat subuh sehingga jemaah akan bergegas. Jadi dia suka memantau. Jadi saya cuma mengkira-kira aja, oh kali ini kali ya diamati. Jadi kekhawatiran mereka kalau sampai jemaahnya penuh seperti sholat Jumat itu tanda-tanda Israel akan hancur. Saya mengkaitkan Pak yang mengenai di Indonesia dengan yang Israel ini ya, pernyataan ini, apakah asal ada hadis yang menyatakan ini gitu maksudnya, jadi bersamaan ada kaitannya gitu Pak, berasal dari satu hadis atau ada yang lain halnya gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Ya, begini. Memang itu Bu Susi, hadisnya tuh ada. Iya, Ya. Tapi yang tadi itu indikator. iya, Ya. Indikator orang Islam itu kuat kalau jamaah sholat subuhnya sama banyaknya dengan jamaah Jumat. Itu dalam komunitas yang normal. Maksudnya komunitas yang normal. Kalau sholat Jumat kan ini satu kompleks, ada kantor, ada uh, apa namanya sentra-sentra ekonomi di mana banyak meng-hire tenaga-tenaga yang mereka tidak di situ asalnya, mereka dari Bekasi, dari mana-mana, ya kan? Jadi iya, sholat Jumat penuh karena jamaahnya bukan dari masyarakat sekitar saja, dari mana-mana. Tuh, begitu subuh, yang tadinya yang biasanya sholat Jumat penuh, ini kosong. Bahkan boleh jadi tidak ada sholat subuh di situ karena kompleks perkantoran. Bisa dipaham maksud saya? iya, Ya kan? Oke, taruh di kompleks ini. Kompleks saya ini ada sekolah, ada kantor, ada, lihat tuh. Jadi kalau Jumat tuh penuh. Oh, tapi kalau subuh tidak, karena orang yang tadinya ada ke hari Jumat ada, itu mereka nggak ada. Ya. Mereka tidak ada pada kemana. Ya. Jadi penuhnya itu oleh orang yang bukan dari situ. Ya. Nah, kalau subuh ya masyarakat sekitar saja. Ada berapa? Oh, ada 100, yang datang 50. Nah, yang 50 ini masalah berarti. Masalahnya di mana? Ini masalahnya, dia sholat Jumat, sholat, tapi sholat Jumat, sholat subuh di rumah.
atau tidak sholat bahkan. Tapi sholat subuh tidak di masjid itu masalah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afqalus salati alal munafiqina salatul isya'aini law arafu ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan subuh. Andaikan mereka mengetahui apa yang ada pada salat isya dan subuh, la atauhuma, pasti mereka akan mendatangi salat berjamaah isya dan subuh itu walau habwan, meskipun sambil merangkak. Jadi ketika mereka tidak sholat subuh berjamaah di masjid, sehingga masjid itu kosong melompong, cuma sebaris dua baris, masih banyak yang sholat di rumah, itu menunjukkan orang Islam masih lemah. Berapa punya kekuatan? Ya kekuatannya itu aja tuh yang pada sholat subuh di masjid. Dan berapa? 10%, 20%. Ya, tapi kalau penuh semua di masjid, itu menunjukkan masyarakat ini bukan masyarakat munafik. Kok begitu? Ya, Rasul katakan tidak sholat berjamaah subuh di masjid itu munafik. Ya, begitu. Munafik apa? Ada dua. Kalau di rumahnya tidak sholat berarti munafik beneran. Ya, munafik i'tiqadi. Kalau dia tetap sholat di rumah, itu namanya munafik amali. Ya. Amalannya amalan orang munafik. Ya. Nah, jadi itu ada hadisnya. Jadi kalau sholat subuhnya penuh, ya, berarti tidak ada orang munafik di situ. Di situ orang Islam akan memperoleh pemimpin yang baik. Ya, ini yang akan, yang istilahnya indikatornya ya, yang sholat subuh berjamaah ini akan pilih yang soleh. Begitu Bu. Indikator-indikator aja itu. Wah, orang Islam sholat berjamaah semua, insya Allah ya pikirannya tidak terlalu terpecah. Ya, meskipun urusan milik pemimpin itu ya urusan latar belakang lah itu, latar belakang pemikiran. Tapi kalau sholat jamaah semua, ada kajian ikut semua, akan terwarnai dengan pengajian itu. Oh, ini ya suka dengan apa namanya, dengan gambar-gambar yang jelek. Kita nggak mau jadikan dia pemimpin. Ini orang suka, kita nggak mau. Jadi timbang-timbang. Ya, begitu. Tapi kalau yang ini, yang penting milenial, yang penting anak muda. Gimana? Ya. Ngomong saja belepetan, tenang saja Pak Ustadz. Ya, saya sudah ada di sini. Apa itu gitu? Ya, melecehkan Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz gitu tidak tenang. Dia yang bikin tenang. Ya, masa begitu pidato? Aduh, ya Allah ya Rabbi, ini bangsa ini lagi diapain nih? Jadi begitu Bu. Iya Pak. Soalnya saya kalau yang mengenai itu Pak, emang benar ada ininya Pak, yang mengenai Israel itu Pak. Emang ada. Ya jelas kalau orang Islam semuanya sholat subuh di masjid semua, itu menunjukkan imannya benar. Kalau imannya benar, ya orang yang imannya benar tidak akan ingin dijajah. Tidak akan ingin dijajah. Orang imannya benar, ya mempertahankan harta itu jihad. Harta loh. Ya, ada orang datang mau ngambil emas kita, kalung istri kita. Kita diam saja. Itu jaban, itu tolol, itu suami kayak gitu. Ya. Tapi kalau suaminya dia lakukan pembelaan ya atas hak harta dia,
Nah, itu tuh namanya gentle. Ya, itu namanya gentle. Terbunuh dia, mati syahid dia. Begitu. Itu harta itu. Ini tanah, ini negara. Zaman-zaman modern kayak gini masih ada penjajahan. Oh, itu satu hal yang sangat bodoh. Siapa tuh yang kor-kor hak asasi manusia? Ya, Amerika itu. Siapa yang jajah? Ya itu Amerika itu. Israel itu Inggris, Amerika. Inggris bapaknya, Amerika ibunya. Tuh, PBB bidannya itu. Ya. Waduh ya. Itu, maka ditakuti oleh Israel itu ya pantas. Tetapi kalau orang Islam tidak pada ke masjid, nah, nyaman Israel. Ya, kalau orang Islam mengikuti gaya hidup mereka, nyaman mereka. Ya, makanya ada hadis mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu juhra dhabbi la dakhaltumu. Ya. Pasti satu ketika kalian akan mengikuti pola hidup orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Oh, diikuti cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara bicaranya, budayanya diikuti. Senang orang Yahudi dan Nasrani ini senang. Ya. Sehingga apabila mereka masuk ke dalam jurang buaya, ke dalam lubang buaya, kalian akan ikut juga masuk ke lubang buaya itu. Karena merasa bahwa mengikuti pola hidup mereka adalah gaya. Dan memang seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, atau seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, apa katanya? Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan suka kepada kalian kecuali kalian ikut millah mereka, ikut agama mereka, ikut cara hidup mereka. Pasti suka mereka kalau ikut gaya hidup mereka. Ini sholat subuh, wah, berjamaah begitu, ya mereka paling tidak suka. Israel paling takut kalau orang Islam itu agamanya kuat. Ya, Nasrani paling takut kalau orang Islam agamanya kuat. Nah, saya ikut itu. Setiap hari itu dialog Kristen Islam. Ya, yang sekarang yang sedang viral itu Elia. Manusia tolol. Tapi orang Kristen untuk urusan akidah itu semuanya tolol ya. Gak ada yang ngerti. Ditanya Allah Bapa, bapaknya siapa? Wah, muter. Gak jelas. Ya Allah Bapa itu artinya sumber. Sumber apa coba? Allah Bapa itu Yesus. Bukan, tapi Yesus itu, waduh, nggak ngerti kita maksudnya apa itu. Jadi orang Kristen itu menyembah satu Tuhan. Tapi jiwanya, Yesus itu jiwa Tuhan. Aduh, dia ngomong apa enggak? Nggak ngerti kita. Ya, jadi bodoh sekali cara berpikir, muter-muter pikiran tipuan. Kalau menurut saya itu sebuah ketololan teologi. Nggak benar. Nah, mereka suka kalau orang Islam itu lemah imannya. Lemah imannya bisa dibawa masuk ke Kristen. Iya, jamaah Kristen bertambah, yaitu ada apa di balik itu? Ya, saya kira itu ya. Logikanya jelas lah itu. Iya, syukron Pak Ustadz pencerahannya. Nah.
Ya, sudah jam 7, cukup dulu. Ini Bentar. Bentar, bentar. Apakah partai juga apa ini? apa namanya? Gak jelas itu berungan taf Berhubungan mungkin. apa ini? Bu Indah. Bu Indah siapa? Indah Indah Wulandari, Purwandari. Purwandari. Hmm. Berhubungan. Di mana? Di YouTube gak jelas pertanyaannya. Apakah partai juga berpengaruh? Berpengaruh Tad? Berpengaruh apa coba? Nggak Apakah tahu. partai berpengaruh? Berpengaruh untuk perbaikan apa namanya? Akidah atau apa? Ya, berpengaruh dong. Berpengaruh. Kalau ini partai misalnya partai dulu ada Partai Kristen Indonesia, berpengaruh kan? Sudah membawa Kristennya itu. Ya, pengaruh. Ini Masyumi, ini NU, mesti ada pengaruh. Masa nggak ada pengaruh? Jangan pada golput. Ya. Golput itu artinya tidak mau memilih pemimpin. Nah, kalau tidak memilih pemimpin, berarti buang saja tuh ayat-ayat tentang memilih pemimpin. Buang saja hadis-hadis yang tentang memilih pemimpin. Ya. Oh ini Ustadz ini dari Salafi. Bukan Salafi, nggak begitu. Itu Salafi bid'ah. Itu. Apa Rasul SAW katakan, kalau ada 2 orang, satu harus jadi pemimpin. Sholat kamu 2 orang lebih baik daripada kamu sholat sendirian. Sholat kamu bersama 2 orang, berarti 3 orang lebih baik daripada kamu sholat dengan 1 orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin bagus. Ya, semakin suci, semakin ya azka atau athhar. Ya, kalau kamu melakukan perjalanan 2 orang, satu harus jadi pemimpin. Itu dalam Islam tuh. Jadi harus terorganisir betul itu. Tidak boleh dalam satu perkumpulan nggak ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Ini bangsa ini. Ya, harus ada pemimpin. Nah, mekanisme pemilihannya, ya, penentuan kepemimpinannya, itu diserahkan kepada masing-masing umat. Ini harus khilafah. Ya, mana sih yang harus khilafah tuh? Satu orang memimpin dunia aja bisa nggak? Ya, dipilih coba. Yang membawa bendera khilafah itu. Khilafah tuh khalifahnya mana atau calon khalifahnya mana? Tuh. Terus satu calon khalifah ini disetujui oleh bangsa-bangsa di dunia apa tidak? Kan mau memimpin dunia kan? Jadi tuh jangan asal ngomong saja tuh Hizbut Tahrir. Hmm. Panjang deh bicara ini mah. Yang jelas al-muslimuna ala syurutim. Orang-orang Islam itu hidup sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Nah, kesepakatan bangsa ini tertuang dalam undang-undang. Tuh kesepakatannya tuh.
Jadi kalau mau ganti sistem kepemerintahan, diubah undang-undangnya, diamandemen bisa, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa diamandemen? Amandemen aja, diubah aja. Boleh pakai sistem kerajaan, boleh. Asal itu disepakati. Dalam Islam boleh, boleh. Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kirim surat ke negara-negara di luar Madinah itu yang menyebutnya ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi, ila Malik Ghassan, kepada Raja Ghassan, mengaku itu sistem itu, ya, diakui sistem-sistem seperti itu tuh boleh. Gitu ya. Oh, kita maunya khilafah, ayo. Bikin rapat tuh bangsa-bangsa di dunia, pemimpin-pemimpin dunia, ayo pilih. Siapa pemimpin dunia Islam ini? Satu orang khilafah. Oh, enggak, kita mau khilafahnya itu secara kolektif, misal. Boleh. Silakan disepakati. Al-muslimuna ala syurutihim. Ini udah dulu Bu Nini, asal udah bicara politik, saya nggak ahli. Nanti makin panas. Nah, baik, Bapak Ibu, kita sudah di ujung waktu. Saya terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran, dan Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di kajian subuh ini, dan mudah-mudahan catatan yang sudah dibuat bisa dijadikan amal jariah. Dan kita akan lanjutkan materinya pekan depan insya Allah. Semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika